Yesaya pasal 25. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu. Dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota. Dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebagai jerami diinjak-injak dalam lobang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang. Maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya. Dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, patokan kehidupan dari Yesaya 25. Tuhan Yesus memberkati. Nabi Yesaya dengan ilham Roh Kudus mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan atas kekalahan setiap orang, setiap hal yang menentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang paling benar. Dan Tuhan adalah pembebas dan penghibur umatnya. Saudaraku, Yesaya menghormati dan memuji Tuhan. Karena ia sadar bahwa Tuhan pasti menggenapi rencananya. Oleh sebab itu, berdirilah teguh, ingatlah bahwa doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Pujilah Tuhan atas kebaikan, kuasa, dan kesetiaannya. Selanjutnya, firman Tuhan bicara mengenai orang miskin, orang yang menderita, karena orang kejam yang menindas. Tetapi Tuhan peduli kepada orang yang susah. Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang menderita, yang percaya kepadanya. Jika kita dirugikan, ditindas orang, mari datang kepada Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Lukas 6 ayat 20 mencatat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah adalah milik orang miskin yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selanjutnya ayat 6, nubuat tentang segala bangsa. Bangsa-bangsa Yahudi dan bukan Yahudi akan bersama-sama hadir dalam pesta perjamuan anak domba Allah, yang merayakan jatuhnya kejahatan dan
kemenangan, sukacita, kekal bersama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hati Tuhan ingin agar berita Injil, berita bahagia, berita keselamatannya diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan akan mengakhiri maut selama-lamanya. Dan orang-orang yang ikut serta dalam perjamuan yang besar ini adalah orang-orang yang hidup di dalam iman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 8, bila Tuhan berfirman, maka Tuhan pasti akan menggenapi apa yang difirmankannya. Hal ini menimbulkan penghiburan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan hanya berharap kepada kasih dan kuasa-Nya. Bila kita berdoa menurut kehendak Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, dan memegang janji Tuhan, seperti yang diajar dalam Alkitab, maka kita memiliki keyakinan bahwa doa permohonan kita didengar Tuhan. Saudara, di ayat 8, hal ini juga dikutip di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, mengenai kemenangan Kristus atas maut. Puncak kemenangan Tuhan terlihat ketika maut, musuh terakhir manusia, dikalahkan. Ya. Bagian ini juga dikutip dalam Wahyu 21 ayat 4 yang menceritakan tentang kemuliaan hadirat Tuhan bersama-sama dengan umatnya yang percaya, taat, dan setia. Bagian 10 dan seterusnya bicara mengenai Moab, lambang dari orang-orang yang hidup menentang Tuhan, memberontak kepada Tuhan terus-menerus, dan akhirnya akan dihancurkan. Sebab itu saudara yang kekasih, mari kita hidup hanya mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Sebab semua orang yang mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tidak akan dikecewakan. Kedatangan Kristus dan penggenapan semua janjinya akan dinyatakan bagi orang yang percaya, taat, dan setia. Tuhan Yesus memberkati.